Satu kesalahan fatal, Yan Mota ungkap isi hatinya usai diganjar kartu merah. Setiap pemain sepak bola tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada hasil pertandingan. Itulah yang dialami Yan Mota ketika ia harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat kartu merah yang diterimanya. Momen ini bukan hanya mengubah jalannya laga Arema FC melawan PSIM Yogyakarta, tetapi juga meninggalkan luka emosional bagi sang pemain yang kemudian menuangkan isi hatinya di media sosial. Pertandingan antara Arema FC dan PSIM Yogyakarta pada lanjutan pekan kedua Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul berlangsung sengit. Singo Edan sempat unggul lebih dulu. Namun segalanya berubah setelah insiden yang melibatkan Yan Mota. Pemain asal Brasil tersebut dianggap melakukan pelanggaran terhadap striker PSIM, Nermin Haljeta. Awalnya wasit hanya mengeluarkan kartu kuning, tetapi keputusan berubah setelah tinjauan VAR. Wasit utama akhirnya menaikkan hukuman menjadi kartu merah langsung. Situasi itu menjadi titik balik pertandingan. Arema yang harus bermain dengan 10 pemain kehilangan kendali di lapangan, dan bencana datang di menit ke-88 ketika sebuah gol bunuh diri tercipta. Sapuan bola dari kepala Betinho Vilho malah meluncur masuk ke gawang sendiri. Hasil akhir 1-1 membuat kemenangan yang sudah di depan mata sirna begitu saja. Yan Mota pun tak bisa menyembunyikan perasaan bersalahnya. Lewat akun media sosial pribadinya, ia menuliskan permintaan maaf. "Ini poin penting jauh dari rumah. Maaf untuk tim saya dan supporter," tulis Mota. Tak hanya itu, ia juga berjanji akan menebus kesalahannya dengan penampilan yang lebih baik di masa depan. "Saya berjuang keras untuk sampai di sini dan saya akan kembali dengan lebih kuat," tegasnya. Namun, sanksi yang menantinya tidak ringan. Secara regulasi, kartu merah langsung minimal membuat seorang pemain absen satu laga. Tapi karena sifat pelanggarannya, Mota berpotensi menerima hukuman tambahan dari Komite Disiplin PSSI. Jika hal itu terjadi, ia bisa absen lebih lama dari yang diharapkan. Berkaca dari kasus Johan Ahmad Farizi di BRI Liga 1 2024-2025 lalu, kartu merah langsung yang diterima Kapten Arema itu membuatnya harus menepi 3 pertandingan beruntun. Jika pola serupa terulang, Yan Mota kemungkinan baru bisa tampil kembali pada pekan ke-6 Super League 2025-2026. Artinya ia harus melewatkan laga penting Arema melawan Bayangkara Presisi Lampung FC, Persijap Jepara, serta Dewa United. Kondisi ini jelas merugikan tim. Apalagi Mota merupakan salah satu bek sentral andalan Singo Edan. Pelatih kepala Arema FC, Marcos Santos pun memberikan reaksinya. Ia menilai bahwa keputusan wasit sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. "Kami tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam situasi ini. Kartu merah sudah diberikan," ujarnya. Santos kini fokus mencari pengganti Mota agar lini belakang tim tetap solid. Opsi yang dimiliki cukup banyak, mulai dari Anwar Rifai, Brandon Scheineman, hingga Mattes Bled. Bahkan kondisi Odivan Kurich juga kian membaik sehingga bisa menjadi alternatif. Meski kehilangan satu pilar utama, Arema FC tetap bertekad untuk bangkit. Bagi Yan Mota, momen pahit ini menjadi pelajaran berharga. Ia sudah menunjukkan penyesalan dan tekad kuat untuk kembali lebih tangguh. Kini publik menantikan bagaimana ia menebus kesalahannya begitu kembali merumput. Bagi Singo Edan dan Aremania, harapan itu tetap menyala, meski sempat terguncang oleh satu kesalahan fatal. Hanya satu harapan, pelatih Arema FC curhat ingin kanjuruhan penuh penonton. Awal musim Super League 2025-2026 menjadi perjalanan yang penuh warna bagi Arema FC. Klub asal Malang ini memang sedang berusaha membangun kembali kepercayaan diri setelah menjalani 2 laga pembuka yang cukup menantang. Catatan poin yang mereka raih sejauh ini bisa dibilang positif. Namun ada hal lain yang mencuri perhatian, bukan hanya soal permainan di lapangan, melainkan juga atmosfer dari tribun penonton. Pelatih Arema FC, Marcos Santos tidak hanya melihat kemenangan mereka yang sudah di depan mata menghadapi tuan rumah PSIM Yogyakarta kandas. Ia juga iri melihat PSIM didukung penuh oleh para suporternya di Stadion Sultan Agung, Bantul. Ia hanya bisa membayangkan Stadion Kanjuruhan dipenuhi Aremania. Pasal laga perdana mereka hanya dihadiri oleh 2.336 penonton saja. Laga awal perdana Arema FC di Stadion Sultan Agung menjadi pengalaman tersendiri bagi Marcos. Pasalnya ia merinding melihat stadion tersebut dipenuhi Brajamusti. Tidak hanya mengganggu mental pemain-pemainnya, ia juga iri dengan totalitas para supporter PSIM ini. "Saya melihat bagaimana PSIM didukung penuh supporter di Sultan Agung. Tapi saya hanya bermimpi bagaimana kalau Stadion Kanjuruhan penuh dengan Aremania. Tentunya kami ingin merasakan dukungan seperti itu agar pemain semakin bersemangat. Karena kami tidak mendapatkan itu kemarin," terangnya pada Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Apa yang disampaikan Marcos seakan membuka mata banyak pihak, bahwa kehadiran supporter di stadion bukan sekadar formalitas. Dukungan langsung dari tribun dapat menambah energi besar bagi tim. Atmosfer penuh semangat mampu mengangkat mental para pemain, bahkan dalam situasi sulit sekalipun.
Pada laga perdana Arema FC menghadapi PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan pada Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2025, sebenarnya manajemen Arema FC hanya menyediakan 5.000 tiket saja. Namun jumlah tiket yang terjual bahkan tidak mencapai separuhnya, sebuah angka yang cukup disayangkan jika melihat nama besar Arema dan antusiasme Aremania yang biasanya dikenal sebagai salah satu basis supporter paling militan di Indonesia. Marcos pun menilai bahwa secara permainan timnya sudah menunjukkan perkembangan. Dari dua laga awal di Super League 2025-2026, Arema berhasil mengoleksi 4 poin. Hasil ini tentu bukan catatan buruk, apalagi di tengah kompetisi yang begitu ketat. Justru ia menilai inilah saat yang tepat bagi Aremania untuk kembali hadir di stadion, memberikan dukungan nyata bagi para pemain yang sudah berjuang. Saya percaya bahwa para pemain bisa mendapat energi tambahan dari tribun. Itu terbukti kemarin saat melawan PSIM, mereka terus mendapatkan dukungan tanpa henti, hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Jelasnya, lebih lanjut, Marcos meyakinkan bahwa dukungan Aremania adalah hal yang paling ditunggu anak-anak asuhannya. Bayangkara FC yang akan menjadi lawan Arema pada Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025, bukanlah tim yang mudah ditaklukkan. Namun Marcos percaya, dengan kehadiran ribuan Aremania di Kanjuruhan, peluang Arema untuk meraih hasil terbaik akan lebih besar. Kehadiran supporter bukan hanya menambah motivasi, tapi juga bisa menjadi faktor pembeda di lapangan. Dukungan dari Aremania pasti membuat kami lebih kuat di lapangan. Para pemain sudah bekerja keras setiap hari, mereka berhak mendapatkan itu, pungkasnya. Harapan besar itu kini tertuju pada laga berikutnya, di mana Aremania ditunggu untuk memenuhi Stadion Kanjuruhan, menjadikannya lautan biru penuh semangat, sesuatu yang diyakini mampu mengembalikan aura magis kandang Arema FC seperti sedia kala.